Apa? Halo. Halo, gimana videonya? Mana? Halo. Halo, videonya mana tuh? Video dulu dong. Tidak apa-apa. Siapa tuh Pak ya? Siapa? Tahu. Gimana moderator? Halo, dengar nggak? Ya. Halo? Halo dok. Putus dokter. Putus ya. Gimana ya kok putus-putus? Halo. Kayak mulai, nanti lagi ya. Dengar nggak? Halo, dengar nggak? Mungkin yang lain bisa mute dulu kah? Dengar nggak? Sekarang terdengar dok. Tapi tadi Sudah, tidak ya? terdengar dok. Yang apa? Yang tentang apa tadi? Yang tadi skip, nggak kedengar suaranya soalnya dok. Semuanya? Beberapa detik tadi sih dok. Beberapa detik. Berarti sampai setelah susunan acara sudah ya? Sudah dok. Nah, berarti setelah acara itu selesai, jadi nanti peserta jangan live dulu. Kalau misalkan nanti sudah selesai, dari panitia akan memasukkan peserta dari breakout room ke dalam main room. Atau jika peserta itu mengalami salah pencet, terus tidak sengaja peserta itu keluar, peserta boleh mengklik link yang tadi untuk masuk. Nanti dari panitia akan memasukkan dari main room ke ruangan ini lagi. Bisa dipahami nggih? Mungkin sambil kita praktekkan aja ya, nanti sambil jalan bisa, kalau ada pertanyaan bisa lewat room. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini akan dibahas tentang PHBS. Apa sih sebenarnya PHBS ini? Nah, halo, sudah mulai screen share. Nah, nanti PHBS ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Ida Sulistiana. Izin saya menyapa Dr. Gigi Ida, halo. Ya, halo. Halo. Sudah ready ya dok ya? Insya Allah. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Puji syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi ini ya, kita bisa berbagi ilmu kepada adik-adik semua, sehingga kita bisa lebih sehat segalanya di dalam hal apapun. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ida Sulistiana. Saya berdinas di Puskesmas Mertoyudan 2 di daerah Kalinegoro. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah, materi kita mulai ya, co-host. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu PHBS, ada sekolah sehat juga, yaitu pembiasaan hidup bersih, sehat, terintegrasi. Lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Tunggu sebentar Bu. Ya, sudah. Ya, di mana ada pembiasaan hidup bersih sehat terintegrasi. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun ya, tentunya dengan air mengalir. Atau bisa juga kita kalau pas lagi di jalan membawa hand sanitizer juga bisa. Yang pertama, yang kedua adalah makanan beragam, yaitu ada bergizi seimbang dan aman. Tentu adik-adik semua sudah paham ya yang dimaksud dengan gizi seimbang itu apa, terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, tentunya harus yang seimbang. Terus pembiasaan yang ketiga adalah minum air bebas kuman, karena memang kalau kita tidak memasak air dengan benar, maka
dikhawatirkan masih ada bakteri di dalam air tersebut. Dan di masa pandemi COVID-19 ini hendaknya kita membiasakan minum dengan air hangat ya, kalau pada saat kita di rumah. Tetapi kalau memang mau bepergian, boleh deh untuk membawa termos ya yang berisi air hangat. Karena untuk masa pandemi itu memang dianjurkan. Terus pembiasaan yang keempat adalah sikat gigi pagi dan malam. Sebenarnya sikat gigi ini bisa 3 kali ya, pagi, sore, dan malam. Tetapi paling tidak minimal ya, pagi dan malam hari. Pagi setelah kita sarapan dan malam setelah kita akan tidur disertai dengan minum air hangat. Selanjutnya pembiasaan yang kelima adalah toilet, kamar mandi, dan lantai bersih, higienis. Jadi kita tidak boleh bosan ya adik-adik semua, Bapak dan Ibu untuk membersihkan toilet, kamar mandi dan lantainya karena memang itu merupakan sarang dari bakteri, kuman, dan virus. Pembiasaan yang keenam adalah mengelola sampah yang ada di sekolah. Jadi tiap-tiap sekolahan kan tentunya sudah ada tempat sampah masing-masing ya. Ada sampah plastik, ada sampah yang masuk ke organik dan anorganik, itu hendaknya mulai dibiasakan untuk membuang sesewaktunya sesuai dengan tempat sampah yang telah disediakan. Selanjutnya, pembiasaan yang ketujuh adalah cegah DBD dengan 3M+. DBD tentu adik-adik, Bapak Ibu sudah paham semua ya, demam berdarah dengue, dan tentunya harus diberantas dengan gerakan yang mengarah ke kebersihan, yaitu 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras artinya kita harus setiap saat, paling tidak 3 hari sekali, menguras tempat-tempat penampungan air. Selanjutnya menutup tempat sampah ya, dan akhirnya mengubur. Terus pembiasaan yang pertama adalah tadi, ayo cuci tangan pakai sabun. Ini mungkin bisa dilihat ya di layar ya, karena tulisannya kecil-kecil. Bentar, saya lihat kerpean dulu. Yang pertama adalah telapak tangan. Yang kedua, telapak tangan kanan atas, punggung tangan kiri, dan sebaliknya. Tentunya sudah pada paham ya. Nanti bisa praktek, ada 6 langkah gerakan cuci tangan pakai sabun. Agar tangan yang kelihatan bersih belum tentu sehat, karena kuman tidak kelihatan. Mohon nanti untuk dipahami ya adik-adik, cara 6 langkah mencuci tangan. Ya, lanjut. 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Ini ada cuci tangan karena dari ini ya. Yang pertama adalah saat mandi. Saat mandi, yang pertama, yang kedua sebelum makan pagi, yang ketiga sebelum makan siang, dan yang keempat sebelum makan malam setelah dari toilet. Monggo ini waktu-waktunya silahkan untuk dipraktekkan ya. Lanjut. Ini ada makanan beragam, bergizi seimbang dan aman ya. Pembiasaan yang kedua, beragam ini adik-adik lihat sendiri ya, Bapak Ibu, ada nasi dan teman-temannya. Terus yang bergizi seimbang itu ada juga bermacam-macam, mulai tingkatan dari atas sampai ke bawah, disertai dengan gerakan hidup sehat, ada mencuci tangan, bersepeda, berjalan, yang penting kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan yang paling penting adalah minum air putih 8 gelas per hari. Ini yang penting ya, boleh air biasa, boleh air hangat, tetapi jangan air es atau dingin. Selanjutnya adalah lanjut. Pembiasaan yang kedua lagi adalah, tahukah kamu makanan beragam, bergizi seimbang dan aman? Beragam ini tadi sudah saya sebutkan ya, ada bermacam-macam. Yang dimaksud beragam itu sesuai dengan komposisi gizi. Tentu adik-adik semua sudah dapat pelajarannya ya selama di sekolah. Terus bergizi seimbang itu
Membiasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan jangan lupa sebelum kita beraktivitas, hendaknya didahului dengan sarapan pagi. Yang kedua adalah pastikan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak baik, serta perbanyak sayur dan buah. Imbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Nah, yang saya sebutkan tadi sesuai dengan kondisi tubuh. Yang keempat, jangan lupa batasi juga konsumsi gula, garam, dan minyak. Yang dimaksud aman bagaimana? Pastikan makanan bebas dari bahaya kimia. Yang dimaksud adalah ada pewarna dan pengawet yang tidak diizinkan oleh Badan POM. Bahaya fisik itu apa? Dari helaian rambut, serpian plastik, batu, dan staples yang biasanya tercampur di dalam makanan. Dan bahaya biologis adalah dari bakteri dan jamur. Ya, lanjut. Ini ada pilihan jajanan yang baik. Biasanya di sekolah-sekolah memang kebiasaannya adalah berjajan ya. Jadi boleh saja tetap diutamakan yang bergizi, bebas kuman dan aman, bersih, dan 4B ya. Nah, ini yang terakhir adalah bikin happy. Bikin happy, yang penting kita melihat kandungan daripada jajanan tersebut bagaimana. Ya, lanjut. Nah, ini minum air bebas kuman. Ayo minum air bebas kuman untuk beraktivitas lebih baik. Ciri-ciri air minum bebas kuman, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya, lanjut. Nah, ini air yang dibutuhkan tubuh manusia berkisar antara 2 sampai 2,5 liter, yaitu 8 sampai 10 gelas per hari. Jumlah kebutuhan ini sudah termasuk asupan dari air minum dan makanan. Jadi hendaknya kita meminum air sehari maksimal 10 gelas ya, adik-adik semua. Karena kebutuhan pada air pada orang berbeda tentunya, tergantung kondisi tubuh, usia, jenis kelamin, suhu lingkungan, makanan yang dikonsumsi, dan jenis aktivitas yang kita laksanakan. Semakin sering kita beraktivitas, tentunya minumnya semakin banyak. Terus yang keempat adalah sikat gigi pagi dan malam. Gigi berlubang itu sakit sekali ya. Ini ada permen, ada gambar bakteri, akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Selanjutnya kekuatan pasta gigi dan sikat gigi. Ini ada pasta gigi yang kebetulan ini mereknya Pepsodent ya. Terus dia berbenturan dengan sisa makanan, akhirnya gigi kuat sehingga tidak menyebabkan lubang. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluor dan sikat gigi berbulu, sikat lembut dapat membunuh kuman, mencegah gigi berlubang dan membuat gigimu kuat. Selanjutnya sikat gigi pagi dan malam. Sikat gigi pada pagi hari ya, tadi sudah disebutkan, dan sikat gigi pada lanjut. Ya, ada pembiasaan kelima yaitu kuman di sekitar kita, di mana penyakit yang dapat timbul karena adanya kuman di toilet dan kamar mandi yang kotor. Diperkirakan 88% dari penyakit diare disebabkan oleh tidak terawatnya sanitasi toilet dan air yang tidak aman. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sanitasi dapat mengurangi tingkat kematian akibat diare sampai 3 kali lipat. Satu kuman bisa berkembang menjadi jutaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Faktanya bagaimana? Kamar mandi dan toilet yang kotor dan tidak bergerak merupakan sarang kuman penyakit. Selanjutnya, penyakit yang mengintai di rumah yang tidak higienis, yaitu yang pertama penyakit saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan seperti diare biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri seperti E. coli, Escherichia coli, atau organisme lain yang menyebabkan keracunan makanan yang dikarenakan kurangnya sanitasi yang baik. Yang kedua adalah penyakit saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan dapat disebabkan oleh bakteri
dan virus. Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan diantaranya adalah Streptococcus pneumoniae, Escherichia pneumoniae, Staphylococcus aureus, dan juga jenis mikrobakteria seperti Escherichia coli. Infeksi saluran pernapasan dapat menyebar melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Penyakit yang ketiga adalah penyakit kulit. Infeksi kulit dan gejalanya seperti gatal juga ternyata disebabkan oleh bakteri. Salah satunya adalah Streptococcus aureus. Untuk mencegah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri, sangat penting menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sehingga infeksi bakteri bisa dicegah. Ya, lanjut. Nah, pembiasaan yang 5, desinfeksi 3 area penting. 1, area aktivitas, desinfeksi lantai dan lingkungan ya. Ini bisa dilihat, jadi setiap hari kita paling tidak mengepel lantai. Yang kedua adalah ciri-ciri toilet dan kamar mandi yang bersih dan higienis. Tidak ada kuman penyakit dan kotoran. Tidak meninggalkan kotoran atau jejak yang dapat dijangkau oleh serangga dan tikus. Tersedia tempat sampah tertutup di dalam kamar mandi. Tersedia air bersih untuk bilas dan tisu toilet untuk mengeringkan. Tidak ada kerak lubang toilet dan lantai kamar. Lantai toilet dijaga dalam keadaan kering dan bersih. Ya, lanjut. Yang kedua adalah area pengolahan atau penyajian makanan ya. Jaga kebersihan dan higienitas kantin atau dapur yang tentunya berada di sekolahan. Jadi kantin sekolah itu bersihkan bahan makanan dengan air mengalir sebelum diolah dan dimasukkan ke dalam kulkas. Keringkan peralatan masak dan makan, setelah itu sebaiknya disimpan di tempat tertutup seperti lemari. Bersihkan kulkas secara rutin. Bakteri dapat berkembang di spons basah untuk pencuci alat-alat makan dan masak. Gunakan pencuci piring antibakteri agar botol bayi, peralatan makan dan masak tetap higienis. Secara rutin buanglah sampah agar terhindar dari kuman yang ada di tumpukan sampah dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelahnya. Bersihkan lantai dapur dengan cairan desinfektan agar lantai bersih dan terhindar dari kuman. Ya, lanjut. Ini 3 permukaan yang sering kita sentuh ya. Yang pertama adalah gagang pintu, gagang pagar, keran dan wastafel, remote, pegangan tangan, kunci apa saja ya, gagang shower, meja atau kursi. Ya, lanjut. Yuk, kelola sampah sekolah, pembiasaan 6. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sehat, sehingga perlu dengan jenisnya agar lebih mudah dikelola. Lanjut. Memilah sampah berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah ada 2, organik dan non-organik. Yang kedua berasal dari manusia tas bangsa sekolah. Sampah yang telah dipilah disalurkan ke bank sampah untuk ditimbang dan menjadi tabungan untuk manfaat di kemudian. Pembiasaan ke-7 adalah cegah DBD dengan gerakan 3M+. DBD, demam berdarah dingui ya. Yang pertama adalah menguras, terus ditutup, selanjutnya menyingkirkan atau mendaur ulang sampah-sampah yang tadi. Di mana pembawa penyakit demam berdarah, Zika, cikungunya, demam kuning, dan kaki gajah. Terus plusnya adalah memasang tirai anti nyamuk pada jendela, ventilasi, dan pintu. Gunakan juga kelambu saat tidur di malam hari. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang belum jelas, nanti adik-adik bisa bertanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, monggo, co-host. Waktu dan tempat saya kembalikan ya ke co-host. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Sembari menunggu moderator Dokter Gigi jatuh, mungkin para peserta bisa menyalakan videonya, tetapi tetap unmute ya. Untuk yang belum menyalakan videonya, tolong dinyalakan dulu. Baik, dilanjutkan ya untuk diskusi yang kedua mengenai kesehatan gigi dan mulut yang akan disampaikan oleh Dr. David Handoko. Dr. David Handoko dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dokter. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dok. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan materi untuk kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Hal ini memang sangat penting karena mulut adalah pintu utama dari masuknya gizi atau makanan ke tubuh kita, sehingga badan kita bisa selalu terjaga kesehatannya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan mulut kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa gigi terdiri dari dua bagian utama, yaitu gigi yang terlihat di dalam mulut kita dan biasa kita sebut dengan mahkota gigi, dan bagian gigi yang tertanam di tulang rahang biasanya kita sebut dengan akar gigi. Di antara mahkota gigi dan akar gigi ada suatu batasan yang berupa alur, kita sebut dengan kita sebut dengan leher gigi. Apabila gigi kita pecah, maka akan terlihat ada lapisan-lapisan dari struktur yang membangun suatu gigi. Lapisan teratas atau lapisan yang terkeras dari tubuh kita namai dengan email. Itu lapisan yang terkeras. Kemudian di bawahnya ada juga tulang gigi atau dentin. Itu yang berada di bawahnya dari lapisan email. Di dalam tulang gigi ada suatu ruangan tempat pembuluh darah, syaraf, dan jaringan lemak yang disebut dengan pulpa. Nah, dari
anatomi gigi ini, gigi tertanam di tulang rahang kita dan kita harus selalu menjaga dari kebersihannya. Berikutnya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kesehatan gigi dan mulut kita ada beberapa. Salah satunya asupan gizi yang buruk. Bila kita makan tidak seimbang dan kita makan gizi yang kurang, maka akan mempengaruhi dari kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian pola makan yang tidak baik dan kegemukan ini juga bisa mengurangi kesehatan dari mulut dan gigi kita. Minuman yang mengandung soda dan kita makan snack yang berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Kebiasaan merokok karena sifat rokok yang asam juga akan merusak gigi kita. Kemudian kita sering minum minuman keras dan menggunakan narkoba. Hal ini juga berpengaruh untuk gigi kita. Harus kita hindari. Pada usia remaja sering sekali terjadi kasus-kasus gigi yang berlubang atau karies gigi. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena remaja ini kurang di dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga giginya berlubang. Dan gigi yang patah dikarenakan kecelakaan, misalnya jatuh dari motor atau makan makanan yang terlalu keras. Nah, ini juga sering terjadi. Juga ada beberapa yang mengalami erosi gigi atau giginya aus. Nah, ini disebabkan karena seringnya minum minuman yang mengandung soda, juga minuman yang mengandung alkohol, penggunaan narkoba. Nah, ini semua sifatnya asam, menyebabkan gigi kita menjadi aus. Juga pada remaja banyak yang kurang di dalam melakukan menjaga kebersihan gigi sehingga munculnya karang gigi, kemudian stain dari rokok atau gigi yang berwarna kecoklatan, kehitaman karena nikotin yang menempel di permukaan gigi. Ada juga yang mengalami radang gusi karena kebersihan mulut kurang dan adanya karang gigi. Juga bisa disebabkan karena kelainan hormonal atau penyakit-penyakit lain. Banyak juga yang mengalami bau mulut karena kondisi kebersihan mulut yang kurang, ada karang gigi dan mengalami penyakit lambung dan lain sebagainya. Ini menyebabkan bau mulut. Berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat gambaran dari gigi yang ditambal. Jadi gigi sehat itu penampilannya sangat baik, tapi kalau sudah ditambal tentunya penampilannya menjadi kurang baik. Dan kalau gigi sudah ditambal biasanya akan terus berapa tahun rusak lagi dan diperbaiki lagi. Di sebelah kanannya ada tampilan dari gigi yang kurang terjaga kebersihannya, jadi ada banyaknya karang gigi. Kemudian paling kanan ada gambaran sisa akar yang ada di mulut. Nah, itu juga memperburuk penampilan kita, dan sisa akar ini bisa menjadi saluran dari kuman ke tubuh kita yang lain. Di bawah ada gigi-gigi yang aus dikarenakan pemakaian narkoba, merokok, minuman bersoda, dan lain-lain. Kalau yang kiri bawah ini adalah penampilan dari gigi yang berlubang dan mengenai jaringan dari syaraf gigi, dan itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Berikutnya.
ini adalah penyebab dari gigi. Kenapa kok giginya bisa berlubang? Nah, gigi bisa berlubang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dari gigi itu sendiri. Jadi gigi itu pada waktu pembentukannya kekurangan zat kalsium, jadi giginya kurang keras, giginya gampang rapuh, gampang berlubang. Juga kebersihan dari gigi kurang baik, jadi timbul plak atau sisa makanan yang menempel di gigi. Nah, plak ini akan dirubah oleh bakteri menjadi asam, dan asam akan melarutkan dari mineral gigi dan giginya juga menjadi berlubang. Kemudian kita juga makan makanan yang kurang baik untuk gigi, misalnya yang banyak mengandung asam atau karbohidrat. Nah, ini juga banyak merusak gigi. Terus waktu kita menjaga kebersihan gigi juga harus diperhatikan, seperti tadi dijelaskan oleh narasumber Bu Ida, bahwa kita harus menggosok gigi pada pagi hari sesudah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Berikutnya. Nah, di sini dapat kita lihat proses dari karies gigi atau gigi berlubang. Nah, pertama-tama tentunya yang rusak adalah jaringan terkeras dari gigi, yaitu email. Nah, kalau email sudah rusak, kita biarkan dia akan terus menjalar ke dalam jaringan dentin. Dan bila tetap dibiarkan akan mengenai pulpa gigi dan kita akan merasakan nyeri yang luar biasa, dan ini lama-lama akan menyebabkan gigi itu menjadi patah, habis. Tapi itu jangan dibiarkan juga, karena penyakit yang dibawa oleh kuman akan menjalar ke seluruh tubuh kita melalui aliran darah. Jadi kita harus selalu memperhatikan kesehatan gigi kita. Berikutnya. Nah, ini timbulnya karang gigi dan efek-efek dari karang gigi. Karang gigi terlihat sangat tidak baik, menimbulkan bau mulut. Nah, kita lihat karang gigi terutama menyebabkan peradangan pada gusi. Jadi seluruh gusi akan berwarna merah. Kalau kita makan terasa kena tekanan kunyah, itu terasa ada rasa sakit. Kalau karang gigi ini tidak segera dibersihkan, lama-kelamaan menyebabkan gigi kita menjadi goyang karena adanya tekanan dari karang gigi ini. Kemudian bila tetap tidak dibersihkan juga, gigi kita akan semakin goyah dan akhirnya bisa terlepas. Jadi kalau mulut kita terlihat kotor dan ada karang gigi, segera langsung dibersihkan. Kemudian berikutnya, nah di sini akan terlihat perbedaan dari gigi dan gusi yang sehat, yaitu penampilannya sangat baik, bersih, gusinya juga berwarna merah muda. Dan kalau yang sebelah kanan tuh ada kalkulus atau karang gigi, ada plak, menimbulkan penampilan yang kotor, dan gusi di sekitar gigi ini akan meradang warnanya kemerahan dan ada sedikit pembengkakan. Berikutnya. Nah, ini selain penyakit-penyakit di atas, bau mulut ini juga sering sekali dialami oleh kita semua.
penyebab dari bau mulut biasanya adanya gigi berlubang, juga kebersihan dari gigi yang sangat kurang, adanya kelainan pada gusi seperti peradangan gusi, juga dari lidah sendiri, lidah jarang kita bersihkan dan banyak bakteri di situ yang menimbulkan bau mulut. Berikutnya, selain hal tadi, bau mulut juga bisa ditimbulkan dari adanya kelainan di pencernaan kita. Kalau kita ada sakit pencernaan juga bisa menimbulkan bau mulut. Juga pemakaian pemakaian rokok. Jadi kita merokok juga menimbulkan bau mulut karena gigi kita tentunya menjadi banyak stain, juga karang gigi. Ada juga kelainan di paru-paru kita, itu ya menimbulkan bau di mulut. Penggunaan minuman-minuman yang beralkohol atau yang mengandung soda juga menimbulkan bau mulut. Gigi yang kurang sekali kebersihannya, dan kalau kita sering makan makanan yang memang mengeluarkan aroma yang kuat seperti bawang, itu juga menyebabkan kita mulutnya menjadi bau. Nah, hal itu bisa kita cegah atau kita kurangi dengan cara kita harus selalu menjaga kebersihan mulut kita dan gigi kita dengan menggosok gigi secara teratur pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Bisa juga dikurangi dengan menyemprotkan cairan penghilang bau mulut, tapi itu juga tidak boleh terlalu sering kita lakukan. Lebih baik kita menjaga kebersihan mulut kita, menggosok juga lidah kita yang kotor menjadi bersih, memperbanyak minum minuman air putih seperti tadi dianjurkan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian kita menjaga pola makan kita dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi menyebabkan tubuh kita tetap terjaga kesehatannya dan terutama gigi dan mulut kita menjadi sehat. Berikutnya. Nah, ini di sebelah kiri ada gambaran cara menggosok gigi yang baik dan benar. Terutama kita harus memilih sikat gigi yang mempunyai kepala sikat kecil, jangan terlalu besar. Kemudian bulu sikat yang lentur sehingga tidak melukai gusi kita. Kita letakkan bulu sikat membentuk sudut 45 derajat terhadap gusi. Jadi bulu sikatnya akan menyentuh perbatasan antara gusi dan gigi. Nah, di situ kita bisa lakukan gerakan maju mundur dan gerakan menarik secara vertikal dari gusi ke arah gigi secara berulang-ulang, dan kita lakukan dengan gerakan-gerakan kecil ke seluruh permukaan gigi, baik yang di dalam maupun yang di luar, di permukaan kunyah, semua kita sikat. Termasuk terakhir kita sikat secara lembut lidah kita supaya semua kotoran hilang dan bau mulut kita juga berkurang atau bahkan hilang. Apabila kita merasa masih kurang bersih, maka kita perlu dental floss atau flossing gigi dengan cara-cara seperti gambar di sebelah kanan. Kita ambil
benang gigi sepanjang kurang lebih 30 cm, kemudian diikat di telunjuk kita dan kita masukkan ke sela-sela gigi sampai perbatasan dengan gusi, tapi jangan sampai merusak gusi atau menimbulkan perdarahan pada gusi, dan kita tarik sisa makanan yang ada di sela-sela gigi sampai bersih. Berikutnya. Nah, ini selain kita menjaga kebersihan gigi dengan cara-cara seperti tadi, bisa juga kita menambah kekuatan dari gigi kita dengan pemberian tablet fluor. Karena tablet fluor atau air yang mengandung fluoride itu akan menyebabkan gigi kita bertambah kuat dan lebih tahan terhadap asam. Jadi kalau kita menggosok gigi, kita harus mencari pasta gigi yang fluor. Kalau kita mau menggunakan obat kumur juga yang mengandung fluor, dan bisa juga kita membeli tablet fluor untuk menguatkan struktur gigi. Maaf dok. Ya. Makanan-makanan yang bagus untuk gigi kita, diantaranya sayuran hijau karena dia mengandung vitamin A dan vitamin B yang baik untuk kesehatan gusi. Kemudian kita makan sereal banyak sekali vitamin B yang menyebabkan bibir kita menjadi basah, tidak kering, dan bisa menyembuhkan luka-luka di mulut dan gusi. Kemudian kita perbanyak buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Nah, itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Juga makanan yang kaya kalsium seperti ikan laut, nah ini menguatkan rahang dan gusi. Dan jangan lupa kita harus selalu makan daging yang kaya akan magnesium, zinc, dan protein untuk pengembalian jaringan yang rusak dan menumbuhkan gusi. Berikutnya, nah, di sini setelah dijelaskan sebetulnya dokter gigi itu adalah teman kita semua. Jadi jangan sampai kita itu takut ke dokter gigi sehingga gigi yang berlubang menjadi semakin besar, semakin pandai, menyebabkan gigi patah. Lanjut. Terima kasih atas semua perhatian dari adik-adik. Ya, luar biasa sekali Dokter Gigi David. Tepuk tangan semua nih. Iya, akhirnya sekarang adik-adik tahu kan, ternyata gigi itu kalau dirawat, wah efeknya macam-macam. Sebelum lanjut ke materi ketiga, saya minta untuk para peserta nih, adik-adik ini terutama bisa tolong videonya di on-in lagi, biar kelihatan nih yang cantik mana, yang ganteng mana. Nah, biar kita bisa sesi-sesi foto dulu. Masih ada yang belum nih. Gilbertus Alvin, Marvel, Raditya, bisa di on-in semua videonya. Ada beberapa yang masih belum. Oke, Bu Rosida, Mbak Rosida, halo. Halo, sudah siap? Dari layar sudah satu layar bisa penuh semua nggak? Atau masih ada yang hitam? Masih ada dok, beberapa. Bisa minta tolong untuk diaktifkan? Ya, sudah bisa penuh satu layar, Mbak Rosida? Belum? Slide 1 kurang Desinta Lydia. Ya. Ya, sambil menunggu di-on-kan untuk videonya,
Untuk sesi pertama dan sesi kedua sudah disampaikan materinya. Karena ini keterbatasan waktu, untuk pertanyaan bisa ditulis di chatting room ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan, nanti mungkin setelah materi ketiga jika ada waktu bisa. Cuma untuk sementara karena kita harus masuk ke materi ketiga, bisa ditulis dulu di chatting room. Oke, sudah semua? Kurang Puji Astuti, Salwa Alesya, Marvel ya. Ya udah, mungkin cukup itu dulu. Mbak Rosida bisa tolong difoto dulu. Ya, baik. Semua dengan posisi terbaik ya. Smile, cheese. Saya screen slide pertama ya, Dok. 1, Ya. 2, 3. 2, 3. Ya, baik. Sekarang yang slide kedua. Yang slide kedua. 1, Cheers lagi. 2, 3. Sudah. Oke, sudah. Untuk materi yang ketiga, untuk materi yang ketiga kita lanjutkan. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Gigi Siti Sundari. Halo dokter, sudah ready? Selamat siang. Sudah waktunya untuk saya? Sudah ready ya dok ya? Suaranya agak belum terdengar. Halo dokter. Halo? Bisa dengar? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Waktunya 10 menit. Putus-putus suara saya. Ya, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Siti Sundari, berdinas di Puskesmas Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau waktu penyampaian ada sedikit gangguan karena ternyata di sebelah baru motong pohon. Suara alatnya itu sekali. Ya, kenapa materi kesehatan remaja ini, kesehatan reproduksi remaja ini penting bagi remaja itu sendiri, bagi orang tua dan anak yang akan memasuki remaja, karena seorang remaja kalau sukses atau berhasil melalui masa-masa remaja, ya, di mana nanti ditampilkan rentang usianya, maka diharapkan menjadi seorang dewasa yang sehat secara mental, psikis dan sosial. Ya. Makanya ini karena kita mengingat kita bangsa Indonesia mempunyai jumlah penduduk 75 juta usia remaja. Ini merupakan bonus demografi di tahun 2030 dengan banyaknya tenaga kerja di Indonesia. Ini bila pemerintah berhasil memberi pelayanan yang baik dan terukur kepada remaja, maka bonus demografi ini akan menjadi kekuatan bangsa kita. Tapi kalau seorang remaja, masyarakat remaja yang 75 juta itu atau bahkan lebih itu gagal, ya, bonus demografi tidak bermakna, ya. Nah, di sini siapakah remaja itu? Ada 3 badan yang menyampaikan bahwa menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, ini masalah rentang waktu memang berbeda-beda ya. Kalau untuk pelayanan kesehatan peduli remaja di Puskesmas mengambil usia 10 sampai 18 tahun, perlu dibekali tentang kesehatan reproduksi remaja, tentang psikologi remaja, kesehatannya, apa yang menjadi masalah dari pasien pengunjung Puskesmas digali di Poli Pelayanan PKPR. Terdengar ya? Baru motong pohon. Kemudian dari BKKBN ini lebih rentangnya lebih luas ya, karena mengingat
seorang remaja, terutama seorang remaja putri, kesiapan untuk membuat keturunan itu menurut aturan di KUA adalah 20 tahun ya. Jadi seorang remaja diusahakan minimal kesiapan untuk mempunyai keturunan adalah di usia 21. Karena apa? Menurut Kepala Keluarga BKKBN Dr. Harso ya, dulu mantan Bupati Bantul, kenapa pemerintah mensyaratkan menikah di usia wanita 20 tahun, sedang di laki-laki di usia 25 tahun, ternyata menyangkut kesiapan fisik dan psikis sosial dari remaja itu sendiri. Usia 20 tahun, seorang wanita diharapkan sudah selesai proses kalsifikasi di tubuhnya, ya, tulang-tulang tubuhnya. Agak terganggu ya. Iya, suara pemotong kayunya itu sekarang hilang. Sehingga ketika hamil di usia yang lebih muda, ini menjadi fenomena ya, sekarang itu fenomena yang banyak hamil itu di usia dini sekali dan di usia terlalu tua, yang 40 tahun ke atas. Jadi di usia 20 tahun itu diharapkan bila nanti sudah selesai kalsifikasi baik itu di tulang maupun organ intim wanita itu tidak dalam kondisi keluar tapi sudah masuk. Kenapa demikian? Karena kalau menikah di usia dini kemudian hamil, tentunya pada waktu trimester pertama kan pada waktu pembentukan organ tubuh dan gigi ya, itu akan kurang. Jadi apalagi kalau karena masih muda ya, kemampuan atau pengetahuannya kurang, itu intake makan kalsium kurang, tidak paham untuk mencukupi kebutuhan dikala hamil, maka akan mengambil kalsium yang di tubuhnya, sehingga nanti di usia tua akan terjadi osteoporosis, bungkuk ya. Mungkin nenek-nenek kita kenapa dulu kok bungkuk-bungkuk? Ya karena nikahnya dulu nenek-nenek kita itu nikahnya umur 13, 17 ya. Jadi kalsium terambil untuk pembentukan janin bayi. Kemudian Gigi Siti Sundari agak dipercepat. Oh ya. Terima kasih ya. Ya next. Kemudian juga menikah secara dini juga resiko kanker serviks juga tinggi ya, karena tadi itu mulut rahimnya masih keluar. Ya, sifat remaja bisa tumbuhkan perilaku berisiko. Sifat dan perilaku berisiko pada remaja memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan peduli remaja termasuk pelayanan untuk kesehatan reproduksi. Nah, ini pemerintah sudah hadir di pelayanan tingkat bawah, kita bidan-bidan secara masif, agresif memberikan edukasi di pertemuan-pertemuan posyandu, kemudian di kunjungan UKS kita bekali dengan kesehatan reproduksi. Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Yaitu adalah kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Jadi yang masyarakat awam yang tahu kalau kesehatan reproduksi hanya menyangkut masalah hubungan seks dan sebagainya, perilaku seks ya. Masa remaja adalah periode rawan. Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pesat bila jatuh dalam perilaku yang berisiko mungkin akan menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendek dan jangka panjang ada banyak ya, misalnya jangka pendek yaitu hambatan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Penurunan kekebalan ya. Jadi kalau perilaku remaja itu tadi sudah disampaikan, sering minum nafsa, alkohol karena hasil dari Riskades banyak sekali usia remaja itu yang merokok ya. Minum alkohol, nafsa, dan juga abortus di usia dini, hamil di usia dini. Perkembangan tidak maksimal dan belajar pun tidak maksimal.
ya. Jangka panjang mungkin menjadi manusia dewasa yang kurang siap secara fisik, mental, dan sosial, kemudian perekonomiannya menjadi manusia dewasa yang kurang sehat dan tangguh. Kemudian sifat khas remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, cenderung berani menanggung risiko perbuatan tanpa didahului pertimbangan matang. Nah, ini sifat keingintahuan remaja itu tinggi dan sangat dinamis ya. Untuk itu seorang remaja sebetulnya membutuhkan saluran informasi edukasi yang benar. Diharapkan dari orang tua bisa menjadi teman dari seorang remaja itu. Tapi sayangnya seorang remaja sungkan ya untuk curhat kepada orang tuanya, seringnya curhat kepada teman sebayanya yang belum tentu mempunyai ilmu yang kompeten. Di samping itu juga orang tua ragu ya untuk menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja, karena nanti diharapkan dikhawatirkan dengan penjelasan yang salah, nanti malah dikhawatirkan akan mendorong remaja itu berperilaku menyimpang. Tapi sebaiknya remaja yang memulai ya bicara ini dengan orang tua, curhat di saat yang tepat, misalnya pas makan, kumpul bersama, utarakan kendala-kendala di dalam bersosialisasi selama ini apapun yang dirasakan, baik itu fisik, mental, dan sosial. Kemudian kadang lebih percaya mitos ya. Jadi kalau misalnya wah kalau berhubungan seks sekali itu tidak akan hamil, itu mitos-mitos yang lebih dipercaya daripada mendapat input yang kompeten. Kemudian yang ketiga, yang tumbuh dan berkembang pesat pada remaja adalah fisiknya ya. Dari fisik anak menuju dewasa terjadi banyak perubahan psikologis dan intelektual. Ya. Kemudian potensi masalah jangka panjang dan pendek dari perilaku berisiko remaja. Nah, itu hindari pergaulan yang bebas, nafsa, dan juga seorang remaja dibekali untuk memprotek dirinya sendiri. Misalnya bila ada seseorang menyentuh organ sensitif, baik itu laki maupun perempuan, itu harus bisa menolak, karena nanti dari hal-hal yang kecil itu akan bisa terjadi kekerasan seksual, pelecehan, dan sebagainya. Seorang remaja harus bisa menyatakan tidak suka, menolak. Okay. Next. Ya, pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Ya, pemahaman awam seorang remaja mendapat kesehatan reproduksi hanya terbatas pada kesehatan seksual, hubungan seks sebelum nikah itu dihindari ya. Tapi sebetulnya lingkup dari kesehatan remaja itu sangat luas sekali. Ini kesehatan remaja digencarkan karena untuk juga membentuk manusia yang SDM-nya baik dan mempersiapkan keturunan yang sehat, karena bangsa kita juga prihatin ya menduduki ranking 4 dalam jumlah anak stunting. Ya, next. Hindari masalah seksual, kenali perubahan fisikmu yuk. Ya, mungkin yang ikut peserta ini sudah remaja ya, masuk remaja, bisa merasakan sendiri perubahan-perubahan fisik apa yang dialami. Pemerintah terus menggalakkan pemberian edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mengenali perubahan fisik termasuk pertumbuhan organ reproduksi mereka sejak dini. Tanda-tanda seks primer
haid pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja lelaki. Nah, inilah sinyal lebih berhati-hati kepada wanita karena sudah memasuki masa remaja. Bila ada yang melakukan seks di pranikah akan walaupun sekali bisa menimbulkan kehamilan dan tentunya akan menimbulkan risiko yang lebih kompleks. Tanda-tanda seks sekunder pada lelaki, perubahan suara, ya suaranya jadi lebih ngebas, tumbuhnya jakun, penis, belakang, dan sebagainya, terjadinya ya ereksi dan ejakulasi. Ini bukan porno ya, tapi ini kita pengetahuan badan berotot, tumbuhnya kumis, cabang, rambut dan sebagainya. Itulah perubahan yang harus diterima dan menjadi pengendali anak-anak remaja di dalam bersosialisasi di masyarakat. Untuk remaja dari ya? Lanjut. Maksudnya lebih dipercepat, maaf. Ya, waktunya. Ya, remaja perempuan ya itu bisa dilihat sendiri ya, payudara yang besar, pinggul melipat, tumbuh rambut, dikit dan sebagainya. Next. Ya, peran orang tua dalam pendampingan remaja. Nah, ini peran orang tua sangat kompleks dan juga guru juga, tapi banyak juga orang tua yang urusan ini kan sudah dibekali di sekolah. Nah, ini kurang kepeduliannya orang tua. Orang tua sebaiknya menjadi teman remaja, yaitu menjalin komunikasi dua arah. Cara ini adalah solusi terbaik untuk mengetahui sebagian besar hal tentang mereka. Berilah kesempatan mereka untuk bercerita, berikanlah waktu, ya. Jangan sampai anaknya curhat malah ke temannya. Bekerja sama dengan guru. Jadi ada problem anak di rumah, sampaikan ke guru. Baik demikian juga guru kalau ada problem anak remaja itu di sekolah, sampaikan kepada orang tuanya. Jadi ada kerjasama untuk membentuk kepribadian murid remaja itu. Dengan adanya kesepakatan antara orang tua dan guru, maka guru akan lebih leluasa untuk mengatur perilaku si anak remaja. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan norma dan nilai agama. Memperkenalkan anak norma dan nilai agama dapat memberikan kesibukan positif atau life skill kehidupan yang bagus bagi mereka dan membatasi mereka dalam berperilaku yang menyimpang. Keempat, mengawasi penggunaan telepon pintar dan televisi. Ya, maraknya acara TV yang tidak mendidik, ya, sinetron, ada pembulian terhadap teman di acara-acara itu, sebaiknya para remaja sudah pintar, cerdas untuk memilih acara-acara yang baik untuk dilihat. Kemudahan akses di dunia maya, ya, apalagi di era sekolah daring ini, nah banyak waktu senggang. Jadi upayakan waktu kosong ini untuk olahraga, membaca, dan sebagainya. Orang tua diharapkan lebih bisa mengarahkan anak remaja. Memang tantangan di era pandemi ini lebih kompleks ya, karena waktu banyak di rumah, mau diapain. Akhirnya jangan sampai ketergantungan terhadap gadget. Next. Alasan orang tua jarang membicarakan soal kesehatan reproduksi pada anak, yaitu menganggap hal tersebut tidak pantas, tabu dibicarakan. Ya. Tidak tahu, bingung bagaimana cara menyampaikan, memulainya apa. Ya, kebanyakan ya, menurut saya Bu, kalau orang tuanya dengan pendidikan yang rendah, pengetahuannya, kematangannya juga belum bisa matang mengikuti perkembangan modern masyarakat sekarang, perkembangan anak di era milenial ini. Takut mendapat pertanyaan aneh dan justru mengajarkan anak kepada seks bebas. Nah ini apa yang disampaikan nanti jangan-jangan mengajarin yang perilaku yang salah. Bisa orang tua berkonsultasi kepada bidan setempat, kalau anakku kok perkembangannya begini, bisa dikonsultasikan di bidan atau di puskesmas. Menganggap hal tersebut sudah diajarkan di sekolah. Nah ini harusnya tanggung jawab bersama. Pola asuh yang buruk dan kemiskinan dan pengaruh teman sebaya adalah penyebab utama perilaku yang menyimpang.
menyembunyikan pendidikan seks dan pengetahuan seks dari para anak membuat mereka jadi lebih penasaran ya, ingin tahu. Next. Nah, kebingungan remaja. Nah, sekarang kalau remaja bisa ya Google, kalau ada masalah bisa Google. Tadi lebih bagus bertanya kepada yang lebih dekat, orang tuanya ibu atau bapak. Cakap harus berani bisa menyampaikan isi hati atau kendala-kendalanya. Karena kalau bertumpuk, diam, nanti lama-lama remaja itu menjadi mudah depresi, ya. Pencapaian pendidikannya berkurang, halusinasi, membayangkan, akhirnya nanti siapa yang bisa menjadi curhatnya, kalau baik sih menjadi baik, takutnya dikhawatirkan yang menjadi curhat adalah orang yang tidak baik. Next. 1 menit lagi, Dok. Ya, ini ya trik-trik remaja untuk membuka obrolan, yaitu membuka obrolan secara ringan di ruang keluarga, saat bersama maupun privat. Harus berani ya, harus mulai berani mengungkapkan pendapat. Dimulai dengan membahas kasus-kasus nyata, misalnya tadi sekolahnya bagaimana, dan orang tua harus mengapresiasi anak pulang sekolah, terima kasih kamu nak sudah belajar dengan baik, itu harus disampaikan kepada anak, karena anak merasa dihargai. Ya. Kemudian kaitkan dengan tindak pencegahan kehamilan tadi, menyentuh bagian sensitif, mitos-mitos dihilangkan, ya, supaya tidak terjadi kerugian yang besar, maupun penularan seksual menggunakan alat kontrasepsi. 3, meminta anak memberikan pendapatnya dan bersikap terbuka untuk berdiskusi. Next. Ya, dorong remaja rencanakan hidupnya. Tadi umur 21 diharapkan sudah matang dan bisa mempunyai perilaku life skill, skill kehidupan yang baik. Bapak, Ibu, ayo bantu anak remaja kita merencanakan kehidupan yang lebih baik. Siapkan masa remajamu dengan baik mental, fisik, dan sosial dan ekonomi, sehingga masa tua yang sehat, tangguh, dan ekonomi baik akan terwujud. Beri mereka kesempatan mewarnai masa remaja dengan pendidikan dan karya nyata. Kepercayaan kita adalah motivasi dan keberhasilan masa depannya. Jangan biarkan mereka menikah dini, melakukan seks pranikah, mencoba narkotik, jangan coba-coba psikotropika dan zat adiktif lainnya. Apabila mereka gagal mendewasakan usia perkawinan, tetap upayakan hamil umur 21. Next. Kesimpulan, menikah usia muda akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. 2, menikah usia muda bisa dicegah apabila adanya kesamaan pandangan antara PKK, remaja, orang tua, kader, dan sebagainya. PKK bergerak mencegah pernikahan usia muda dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh masing-masing pekerja PKK. Ini ya peran di desa, di lini bawah. Masuknya kaum milenial di TP PPK merupakan membantu kegiatan PKK dan berfokus pada kegiatan kepemasakan PKK kepada kaum milenial. Maka kaum milenial dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa ya, ada TP PPKK, Posbindu, kesehatan remaja, kader remaja, dan sebagainya. Menambah kegiatan positif kaum milenial agar tidak terjebak dalam pernikahan usia muda. Sudah saatnya kita melibatkan remaja dalam mencegah pernikahan anak, pernikahan dini, dengan memberikan pemahaman yang tepat serta mengajak dalam segala kegiatan positif. Dengan berkurangnya kejadian pernikahan anak, maka diharapkan juga akan menurunkan angka kejadian kelahiran stunting. Ya, gitu. Terima kasih. Non sewu Bu Jatuh masih ke mute. Sorry. Maaf saya belum mengaktifkan. Matur nuwun Bundari, luar biasa sekali untuk pemaparan materinya. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama dari Dek Monica, bisa dijawab oleh Dr. Gigi Bekti, monggo. Halo. Bu Bekti? Halo, sudah ada suaranya?
sudah ada Bu Bukti, Oh monggo. iya. Saya Yang mencoba. satu lagi mungkin sebentar, untuk Dek Mega ada pertanyaan berikutnya, mungkin Dokter Gigi Yunita bisa tolong dipersiapkan. Oke, monggo. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Monica ya. Jadi gini Mbak Monica, bau mulut itu ada dibedakan menjadi dua penyebab, yaitu lokal dan sistemik. Untuk faktor lokal itu sendiri bersumber dari kelainan yang ada di dalam rongga mulut. Contohnya gigi berlubang, radang gusi, lidah kotor. Nah, kalau dari penyebab lokal itu sudah kita atasi, contohnya gigi kita sudah ditambal, dibersihkan karang giginya, tapi masih tetap bau mulut, berarti kita bisa curiga kalau itu dari penyakit sistemik. Nanti dapat berkonsultasi dengan dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Sudah jelas? Gimana Mbak Monica, sudah jelas? Mbak Monica, kira-kira bagaimana? Oh, Ibu, ternyata, maaf Ibu. Oh, Tidak apa-apa. Maaf Ibu. Oh, Ya. gitu. Apakah sudah jelas Ibu? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Untuk pertanyaan Dek Mega, mungkin dari forum diskusi bisa tolong bantu jawab? Iya, apakah sudah terdengar? Ya. Ya. Menurut saya kalau sudah sikat gigi dengan benar dan flossing dengan benar secara rutin, menurut saya tidak perlu untuk menggunakan mouthwash begitu, karena akan mempengaruhi keseimbangan dari flora normal atau bakteri baik yang ada dalam mulut. Mungkin perlu mouthwash ketika ada lesi seperti sariawan seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau dari penanya? Ya, mungkin sambil lanjut ke pertanyaan ketiga, nggih. Ini ada pertanyaan juga dari Desinta. Ini mungkin bisa dijawab dari forum diskusi atau mungkin bisa dijawab dengan oleh Bu Niken. Halo, Bu Niken. Halo. Bu Yulis mungkin? Bu Yulis. Pertanyaan terakhir. Bu Yudita bisa tolong dijawabkah? Baik, ya pertanyaannya itu jika gigi berlubang apakah bisa sembuh atau membutuhkan waktu lama untuk sembuh? Ya, untuk gigi berlubang dilihat dulu untuk kedalaman lubangnya. Begitu nanti apabila sudah dilakukan perawatan seperti penambalan atau mungkin ada perawatan saluran akar seperti itu, maka diharapkan giginya itu bisa sembuh. Cuman kalau semisal dia tidak ada perawatan, itu biasanya atau pembersihan, jadi kelanjutan proses dari lubangnya itu akan berlanjut, jadi belum bisa sembuh seperti itu. Jadi perlu tindakan. Iya. Oke, terima kasih Dokter Apakah Gigi sudah Yunita. jelas ya Iya. dari penanya? Halo, untuk yang penanya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Dek Desinta mungkin atau Dek ini Ibu atau adik ya? Mungkin sudah nggih? Ya. Oke, mungkin sudah Bu Yunita. Oke. Matur nuwun sekali ya. Oke, karena terbatasnya waktu, mungkin saya simpulkan untuk kegiatan kita pagi hari ini benar-benar luar biasa, nggih. Kita semua benar-benar bisa sharing dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kedepannya mungkin bisa kita sharingkan juga ke lingkungan kita. Dari sini kita bisa tahu tentang bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Lalu kita juga memahami bagaimana cara kita merawat kesehatan gigi dan mulut, dan kita juga tahu ternyata kita itu punya badan yang bisa kita rawat, dan kita tahu bagaimana cara kita itu bersikap antaranya laki-laki dan perempuan supaya kita sehat alat reproduksi.
interaksinya. Nah, oke, matur nuwun sekali. Saya di sini sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasi untuk peserta semuanya. Matur nuwun sangat. Jika saya dalam memandu ada salah kata atau ada salah sikap, saya mohon maaf. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami mohon untuk peserta non sewu tetap stay di sini karena setelah ini host akan menutup breakout room dan semua akan kembali ke main room untuk acara penutupan dan pembagian door prize souvenir. Terima kasih.